saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memiliki kesempatan kembali untuk melanjutkan apa yang merupakan pesan Tuhan kepada gereja Tuhan akhir-akhir ini, yaitu setia sampai dengan akhir. Kali ini saya mau mengajak saudara mempelajari beberapa ayat firman Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana kesetiaan itu dibentuk. Amsal 19 ayat 22 mengatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Barangkali kita semuanya punya pengalaman yang buruk ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak setia dalam hidup kita. Entah itu di dalam berbisnis, entah itu di dalam melayani, atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga umpamanya. Tentu saja ada kepedihan yang mendalam saat kita merasakan bahwa sahabat, teman, pasangan hidup kita tidak setia. Hal itu pun pernah disinggung oleh Musa, bagaimana Tuhan sangat kecewa ketika umatnya tidak setia. Ulangan 32 ayat 20, ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Demikian Tuhan berkata, Dia bahkan ingin menyembunyikan wajahnya daripada orang-orang yang tidak setia. Nah, mari kita lihat, saudaraku, beberapa karakter kesetiaan yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama, dia berkata dalam Mazmur 89 ayat yang ketiga, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Yang pertama, kesetiaan yang Tuhan nyatakan adalah kesetiaan yang abadi. Mazmur 91 ayat 4, dengan kepahnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang kedua, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang dapat diandalkan. Yang pertama tadi, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang kekal untuk selama-lamanya, apapun yang terjadi. Yang kedua adalah kesetiaannya adalah kesetiaan yang dapat diandalkan. Sekarang Mazmur 117 ayat yang kedua, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di sini menunjukkan bahwa kesetiaan yang Dia berikan kepada kita adalah kesetiaan yang luar biasa, bahkan kadang-kadang melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki kesetiaan, atau saya ganti kalimatnya, kesetiaan itu adalah bukti kita merupakan pengikut Kristus. Karena ayat-ayat yang saya bacakan tadi sudah menunjukkan bagaimana Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Saya tidak berani mengatakan saya adalah pengikut Yesus yang sejati apabila kesetiaan belum sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Namun tentu saja ini adalah sebuah proses yang terus harus berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita pun memiliki kesetiaan seperti Sang Maha Guru kita, Bapa kita yang juga adalah setia. Yang pertama adalah kesetiaan itu adalah hasil belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan itu adalah hasil kita meneladani Tuhan Yesus. Ini menjadi faktor yang penting. Lewat apa? Lewat membaca firman-Nya. Lewat apa? Lewat bergaul dengan Dia sehari-hari. Saudara tidak bisa mengatakan aku masuk golongan orang setia kalau saudara tidak belajar dari Yesus Kristus yang tadi sudah saya katakan bagaimana kesetiaannya yang hebat atas hidup kita. Yang kedua, kesetiaan adalah buah dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kesetiaan itu ada pada orang yang hidup penuh Roh Kudus, yang dituntun hari ke hari oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kesetiaan itu adalah bukti dari proses pemuritan yang terus-menerus terjadi. Sebab kesetiaan yang kita minta, yang Yesus minta adalah seperti kesetiaan yang ditunjukkan, yaitu kekal untuk selama-lamanya. Tidak cukup hanya setia 20 tahun, saudaraku. Tidak cukup hanya setia 15 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu terus kita harus belajar, dimuridkan. Saat kita dimuridkan itu berarti kita terus seperti menyusu, menempel kepada pokok anggur yang benar, sehingga DNA kita menjadi sama dengan DNA Kristus. Sebagaimana tujuan akhir pemuritan adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang terus-menerus dimuridkan adalah orang-orang yang akan mampu menjaga hidup yang setia sampai akhir. Karena itu adalah karakter Kristus. Dan puncak dari pemuritan adalah menjadi seperti Yesus. Jika saudara merindukan setia sampai akhir terhadap Tuhan Yesus, terhadap gereja saudara, terhadap komunitas saudara, 3 hal ini saudara harus miliki. Bahwa kesetiaan itu adalah hasil belajar kepada Yesus, memandang Yesus, meneladani Dia. Bahwa kesetiaan itu adalah buah dari hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Dan bahwa kesetiaan itu adalah bukti dari proses pemuritan yang terus-menerus berlangsung dalam hidup kita. Sampai kita memiliki keserupaan dengan Dia. Salah satunya dalam hal kesetiaan. Setia sampai akhir, faithful to the end. God bless you.